Starting, go. Halo Airman, apa kabar? Senang sekali rasanya pagi ini saya Puri Anindita bisa menyapa Airman semua ya. Dan pagi ini dalam program acara Airman Podcast saya sudah kedatangan tamu istimewa. Siapakah beliau? Beliau adalah Kasubdis Diajurit Disminpers AU, yaitu Kolonel ADM Syamsul Bahri. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Senang sekali rasanya bisa bertemu di studio ini. Ya, Pak. Ya, dan untuk Airman semua, pagi ini kita akan membahas mengenai penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Udara, ya, yang selama ini sudah banyak sekali menjadi pertanyaan-pertanyaan di media sosialnya TNI Angkatan Udara. Nah, apabila Airman semua ingin tahu seperti apa sih cara pendaftarannya, alurnya, simak terus perbincangan saya dengan Pak Samsul. Oke, kita langsung saja nih Pak Samsul ya. Yang ingin saya tanyakan mengenai pendaftaran. Sekarang ini kan sudah mulai masuk ke gelombang 1. Betul. Bisa dijelaskan mungkin untuk Airman semua, itu dimulai dari kapan sampai kapan? Oke, terima kasih Mbak Puri. Kami juga berbangga diberi kesempatan untuk mensosialisasikan tentang penyediaan prajurit TNI Angkatan Udara. Karena sebetulnya TNI Angkatan Udara ada beberapa kegiatan terkait dengan penerimaan. Saat ini kita sampaikan dari topik yang Mbak Puri sampaikan adalah penerimaan gelombang Bintara 1. Jadi yang telah dilaksanakan pendaftaran mulai 15 Januari sampai dengan penutupan 28 Februari. 28 Februari. Ya. Tetapi perlu diingat untuk Airman semuanya, bukan saat tutup baru melaksanakan pendaftaran verifikasi. Jadi saat pelaksanaan daftar online, Airman telah melihat di sana data-data yang harus diisi. Jadi harus diisi itu Mbak, ada beberapa data yang harus diisi dan beberapa yang harus dibawa saat verifikasi. Oh, jadi itu hal yang berbeda ya? Iya. Mengisi data online dan verifikasi? Iya, betul. Okay. Jadi setelah mendaftar online, terus mencetak di situ, ini dibawa ke panda terdekat dari kediaman Airman. Okay. Jadi apabila Airman ada di panda satu tempat, dicek kembali di sana, panda mana yang buka. Di sana Airman bisa membawa berkasnya. Fungsi dari verifikasi itu adalah mengecek kembali data-data yang ada. Contoh tinggi badan ini. Iya. Betul, Pak. Di sini kalau Airman bisa ditulis di sana terserah menulis, tetapi kita akan mengecek di sana. Kemudian ijazahnya, terus dengan KTP dan aktenya. Ini untuk menghitung umur. Ketentuan umur ada Mbak di sana. Minimum berapa, maksimum berapa? Ya, berapa tuh Pak? Mungkin bisa dijelaskan minimumnya berapa, maksimumnya untuk berapa? Yang minimum 17 tahun 9 bulan bisa, minimal ketika kita mendekati 18. Untuk saat buka pendidikan. Nanti buka pendidikan dihitung karena ada seleksi panda daerah, kemudian panda pusat, dan buka pendidikan setelah melaksanakan seleksi pusat. Nanti menanyakan di sana, bisa langsung untuk menghitung. Kemudian di sana juga gunanya adalah apabila ada yang perlu legalisir atau dilengkapi, Airman bisa mengecek di sana di panda. Betul. Mengecek kembali apakah ini Bapak bisa dibawa, ini bisa dilengkapin sehingga waktunya ada. Tidak, karena begitu selesai tutup akan dibagikan nomor untuk melaksanakan seleksi, Mbak. Oh, jadi misalkan tanggal 28 itu kan terakhir. Betul. Berarti sudah tutup itu, sudah tinggal dapat nomor untuk ikut seleksi? Siap. Saat lapor di sana verifikasi mendapat nomor. Setelah tanggal 1 untuk Maret itu sudah mulai melaksanakan seleksi. Ada beberapa macam. Jadi kami harapkan sebelum tutup pendidikan, Airman sudah melaksanakan verifikasi ke panda terdekat. Iya, luar biasa. Berarti memang untuk yang selama ini suka bertanya nih ya sama kita di di media sosial, kenapa kok saya tidak bisa melakukan hal misalnya kayak waktunya kurang, terus belum selesai verifikasi. Ternyata memang mereka mungkin melaksanakannya mepet gitu ya Pak ya. Betul, Pak.
Iya, berarti jangan mepet Pak untuk apa namanya proses daftar online itu ya. Betul, Pak. Tapi selama ini tidak ada masalah ya untuk misalkan daftar online, terus semuanya pasti berjalan lancar. Berjalan lancar. Kan kadang-kadang suka ada yang misalnya tidak keluar atau tidak bisa disubmit atau betul, foto itu, tidak bisa masuk misalnya gitu. Betul, itu langsung ditanyakan ke sana aja. Oh, tidak gitu. masalah, akan dipandu di sana, di panda terdekat itu. Kalau apabila tidak bisa mencetak di sana, panda terdekat akan bisa. Oh iya. Kemudian juga kami juga menyampaikan mungkin Airman bingung kok sudah ada yang melaksanakan seleksi. Iya. Nah ini saat ini kita sudah melaksanakan seleksi Tamtama gelombang pertama, Mbak. Sudah melaksanakan. Jadi kalau Airman pas datang di Panda terus sudah ada yang melaksanakan, itu berarti melaksanakan Tamtama gelombang 1. Yang mereka sudah daftar sebelumnya ya, sudah jauh-jauh hari. Tamtama itu untuk yang mendaftar adalah bisa dari SMP, Mbak. Terus SMA seluruh jurusan bisa. Untuk itu, Tamtama tapi betul, ya. itu 2 gelombang. Iya. Kalau untuk Bintara dilaksanakan 2 gelombang juga. Tapi yang rencana beda dengan Wara akan di gelombang kedua. Oh, jadi yang sekarang tidak menerima penerimaan Wara. Kemudian juga kita akan masuk bulan Februari yang akan melaksanakan, kita mulai kampanye untuk pendaftaran untuk Taruna. Wah. Nah, ini jadi Airman kalau mau mendaftar untuk menjadi prajurit TNI AU, tinggal dilihat di sana. Ada mulai jalur Tamtama, Bintara, atau dengan Taruna. Semuanya ada lengkap. Iya. Jadi untuk Airman semua yang saat ini sedang proses mungkin verifikasi ya ke panda-panda di sekitar daerah tempat tinggalnya, jangan panik. Yang saat ini sedang pakai baju atasan putih dan celana hitam itu adalah yang sudah mendaftar sebelumnya ya. Betul, lagi melaksanakan. Iya, sedang melaksanakan seleksi ya. Oke. Kita langsung aja nih Pak, untuk syarat pendaftaran secara umumnya nih. Nah, umumnya kayak misalkan tinggi badan, tadi ya, terus usia itu berapa batasannya? Ini untuk syarat umum, Mbak. Untuk syarat umum pertama adalah warga negara Indonesia, 1. Ya. Nah, karena kita belum warga negara asing. Belum tidak ada. Ini ditunjukkan dengan KTP, sehingga kita butuh KTP. Kemudian kedua, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Karena kita adalah alat pertahanan negara, dan kita harus mulai sebagai benteng pertahanan, kita harus beriman. Itu akan ada cek juga, Pak. Terus setia kepada NKRI, wajib lah kita. Pak. Kita tidak bisa jauh dari NKRI. Misalnya nggak hafal Pancasila gitu, nggak boleh itu ya Pak ya. Tapi kadang-kadang mereka grogi sana. Oh, ada yang ada grogi, itu tidak terlalu, saya terus grogi tidak. Itu kan hanya pendalaman saat mereka wawancara, kadang-kadang grogi, Mbak, hilang ya? Semuanya. Iya, itu bisa gitu ya. Betul, jadi tidak usah terlalu, saya tidak hafal, tapi makna dan artinya sudah bisa. Kemudian kita sebagai ini berusia yang Mbak seperti sampaikan, usianya paling minimal 17 tahun 9 bulan. Kita harapkan yang paling tua adalah 22 tahun saat buka pendidikan. Maksimal 22 tahun buka pendidikan. Buka pendidikan. Belum ya. Iya, betul, Pak. Jadi kalau bingung menghitung, silakan datang ke sana. Supaya tidak, betul, siap. Wah, saya belum bisa daftarnya lewat. Jangan. Datang ke sana, tanyakan dengan jelas. Bapak, saya bisa masuk nggak ini? Seperti itu, pasti jelaskan. Karena kita ada pendaftaran seleksi daerah, kemudian seleksi tingkat pusat, baru buka pendidikan. Nah, itulah dihitung. Pas buka pendidikan 22 tahun ya. Betul. Kemudian kita juga tidak ada catatan di kepolisian. Kita dibuktikan dengan SKCK, sehingga kita berharap Airman mendaftar di tempat mereka memiliki KTP dengan harapan apabila mereka mengurus administrasi untuk SKCK dan yang lainnya lebih mudah. Bisa konsentrasi, tidak bisa buyar gitu, Pak. Wah, saya belum selesai, besok tes apa? Ini yang bisa konsentrasi dari adik-adik ini buyar. Kemudian terakhir sehat jasmani, Pak. Ini juga harus kita butuhkan karena kita prajurit yang diutamakan. Ya, kita sebagai benteng pertahanan, ya jasmani harus kuat. Jasmani. Betul, Pak. Iya, betul. Jadi sekali. itu syarat umum yang kita laksanakan. Syarat umumnya. Terus kayak misalnya kalau untuk tinggi badan itu masuknya ke umum atau syarat khusus? Syarat khusus. Oh, khusus ya. Tapi itu paling banyak yang ditanyakan loh, Pak. Betul. Jadi ini umum ini nanti ada syarat khusus yaitu tinggi badan. Jadi untuk
Uara 157, utamakan 160. Untuk pria 163. 163 minimal. 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 Tapi kita berharap 165 diutamakan. Diutamakan. Betul. Jadi nanti jangan ragu ke sana, datang ukur. Alat ukur kita sudah ditera semuanya. Oh, apa itu Pak alat ukur? Untuk memastikan dengan standar yang telah ditentukan. Oh, oke. Jadi memang untuk alat ukur tinggi badan sendiri pun sudah ada standarnya. Sudah. Kita setiap tahun kita tera. Jadi jangan saya di rumah tingginya 165. Iya, kadang suka gitu. Nah, wah, ternyata saya seperti itu. Silakan. Kita biasanya kalau lebih meyakinkan kita foto, Mbak. Oke. Kita yakinkan, kita foto. Ini loh buktinya. Jadi kita berharap kita terbuka. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan ya Pak Betul. ya? Itu kita bertanggungjawabkan. Jadi kalau maunya protes, silakan. Iya. Kita ada buktinya semuanya. Oke. Jadi tidak masalah itu udah zaman sekarang kita harus terbuka. Silakan mau bertanya kenapa saya kok tidak bisa diterima. Seperti itu kita akan sampaikan. Sampaikan ya. Betul, buat airman semua nih, makanya yang namanya persiapan itu paling penting ya Betul, Pak ya. kita persiapan Mau ini. kesiapan fisik, jasmani, rohani, bahkan juga ada yang pernah cerita gitu bilang Betul. katanya untuk kesehatan gigi juga sangat diperhatikan ya Pak ya. Betul, Pak. Nah, itu gimana kalau misalkan ada gigi berlubang atau mungkin dia pakai kawat gigi, itu apa tidak bisa daftar? Tidak. Selama daftar itu tidak dibatasin, kita tidak mengecek, tidak boleh daftar. Karena untuk kesehatan itu ada tim tersendiri. Oh, beda timnya Beda. ya? Jadi daftar silakan daftar di sana, silakan airman daftar, mengikuti satu persatu seleksi yang ada. Untuk pemeriksaan kesehatan, contoh gigi, silakan laksanakan. Di saat sana sampaikan, oh ya ini giginya harus diperbaiki dulu. Oh, Mungkin ada karang gigi, Iya. kita tidak akan terlalu sakit, Mbak. Wah, karang gigi tidak lulus, tidak. langsung judge tidak Tidak. bisa daftar gitu. Betul. Gitu. Ada ketentuannya, kemungkinan ada yang gigi 2 depan itu Iya. palsu atau ini, Iya. itu tidak bisa. Oh, kalau gigi palsu tidak bisa. Betul. Oh, Ada iya, tingkatannya, iya. ada. Nanti itu akan dijelaskan oleh tim Tim kesehatan. Jadi tidak usah ragu, tidak usah takut. Saya gigi seperti ini, silakan daftar. Ada ST3 gigi yang ada nilai-nilai tersendiri karena kita sebagai prajurit juga dituntut penampilan, Mbak. Iya, Kita betul tidak sekali. bukan tidak apa saja bisa masuk, tidak. Ini Iya. penampilan penilaian. Penilaian. Penilaiannya ada bisa kita C, B yang bagus, K1 atau K2. Oh, K itu kurang Pak? Kurang. maksudnya ya? Jadi kalau K2 sudah tidak lulus. Jadi kalau airman yang ingin mendaftar apabila ragu, kok tidak saya gigi belum bagus, datang sebelum ini bisa datang dulu. Tanya-tanya Tanya dulu dulu ya. ke rumah sakit, apakah untuk ini kriteria untuk jadi TNI bisa. Oke, ya. baru Kalau tanya belum, posisi gigi. Kita tidak boleh tidak ada. Seluruhnya boleh daftar. Boleh daftar. Boleh daftar. Boleh daftar. Jadi tidak ada yang namanya tidak ada kesempatan ya. Betul. Untuk airman semua. Pasti ada kesempatannya dan harus dicoba. Betul, gitu. kita coba, kita Ya. tunggu. Oke, luar biasa. Lalu ya, saya ingin tanya juga nih Pak Samsul ya, untuk pendaftaran sekarang ini kan Betul. pasti ada alurnya ya. Pertama harus daftar kayak online dulu, Betul, gitu, betul. terus nanti verifikasi. Nah itu mungkin Betul. bisa dijelaskan sedikit tuh bagaimana? Nah, ini kita menjelaskan dari awal, Mbak. Boleh awal Ya, pendaftaran ya? Pertama kita buatkan kampanye sosialisasi beberapa waktu kita sampaikan di media, terus yang lainnya dari Panda-Panda juga mengirim baliho-baliho di Iya, betul. tiap tempat yang strategis. Iya. Kita berusaha untuk menarik Minat. adik-adik Ya, minat. yang ingin bergabung dengan kita, dengan prajurit. Jadi kita juga berusaha mencari sumber daya manusia yang bagus. Jadi kita berharap bisa bergabung. Setelah ada sosialisasi, ada pendaftaran secara online. Oke. Di situ adik-adik bisa menulis data yang diminta, kemudian ada barang-barang atau persyaratan administrasi yang harus dibawa. Oke. Itu disiapkan semuanya. Setelah disiapkan, adik-adik setelah itu mencari panda terdekat. Dari tempat tinggal ya? Betul. Yang kartu pendaftaran sudah di-print, dan data yang dibawalah ke panda terdekat. Di panda terdekat akan mengecek pertama umur. Sebenarnya kalau umur sudah lewat,
itu otomatis tidak bisa daftar, Mbak. Oh, Tetap- di sistem itu Betul. sudah ada, oke. Tetapi kadang-kalanya mungkin berharap supaya mempermudah. Tidak apa-apa di situ, tapi tim kami akan mengecek di situ kebenarannya. Iya. Di sana juga ditulis tinggi badan, tim kami akan mengecek kembali. Disitulah verifikasi. Setelah melaksanakan verifikasi, terus bahan administrasi yang dibawa seperti akte, ijazah, terus KTP itu dibawa, fotokopinya dicek sama petugas kami yang di sana. Setelah lengkap akan diberikan nomor. Oh. Jadi tidak usah takut, sudah tidak ragu, laksanakannya dulu. Iya, laksanakan. Apabila belum jelas, langsung tanya. Langsung tanya. Di Memang tugas. paling bagus adalah langsung tanya, jangan Betul. takut gitu Betul, ya Pak Mbak, ya, betul. gitu. Oke. Lalu untuk pendaftarannya sendiri nih, bisa dikasih tahu mungkin untuk Airman semua diaksesnya tuh di mana? Untuk akses di Diajurit bisa. Oh, di Diajurit ya? Bisa. Oke, Untuk yang supaya jelas, bisa dilihat di sana. Apabila kurang jelas, bisa menghubungi kami di Diajurit yang kita bisa ini ke 081 383 668698. 98, oke. Bila bertanya apabila kurang jelas atau kaitannya dengan penyediaan, monggo. Silakan. Terbuka itu. Terbuka. Kami akan siap selalu untuk membantu Airman semuanya memperjelas. Ya. Jadi tidak usah ragu, tidak usah bertanya kepada yang lainnya. Kami takutnya ada oknum yang memanfaatkan. Itu Yang akan tidak berubah. diinginkan ya? Iya. Iya. Jadi yang kami harapkan ini kita terbuka, bertanyalah kepada kita. Iya, ya untuk Airman semua ya, daripada mendapatkan informasi yang menyesatkan, lebih baik langsung aja bisa mengakses di nomor berapa tadi Pak? 0813 83668698 atau Airman semua juga bisa langsung aja mengakses di www.diajurit.tni-au.mil.id. Semua informasinya sudah ada di sana. Airman juga tinggal lihat mana yang sedang dibuka pendaftarannya, lalu ada syarat umum apa saja, syarat khusus apa saja gitu ya. Jadi jangan sampai tidak ngintip nih ya, tidak Betul. melihat nih di websitenya Diajurit ya. Oke, lanjut lagi nih Pak ke pertanyaan berikutnya ya. Kenapa untuk yang pendaftaran gelombang 1 ini tidak dibuka untuk Wara? Kenapa baru gelombang 2 aja? Nah, Betul, Pak. Ini masih jadi bahan pertanyaan Betul. Banyak sekali dari yang tanya. Airman semuanya. Untuk pendaftaran seperti kami sampaikan dari awal, ada untuk Bintara ada 2 gelombang. Gelombang 1 ini tidak ada waranya untuk wanita angkatan udara. Akan muncul di gelombang kedua. Ini kita terkait dengan rencana kebutuhan, Mbak. Oh. Jadi rencana kebutuhan yang kita direncanakan sehingga jumlah yang ditentukan oleh space angkatan udara kita laksanakan di gelombang kedua. Oke. Jadi untuk gelombang kedua kita akan menerima wara. Khusus wara ini perlu diwaspadai, Mbak, untuk pendaftarannya sehingga apabila Airman berminat untuk wara hanya ada di 8 Panda, Mbak. Oh, tidak Semuanya. Kalau yang Bintara, Tamtama itu rata-rata semuanya. Iya. Nah, ini untuk daerah di Jawa, di Bogor, di Lanut Atang Sanjaya, kemudian kedua di Bandung, Mbak, di Lanut Sulaiman, Sulaiman. kemudian di Jogja, di Lanut Adi Sucipto, untuk Jawa Timur ada di Malang. Malang ABD Saleh ya? Betul, ya. Kemudian di Sumatera di Pekanbaru. Pekanbaru. Kemudian di Papua, Mbak, ada Papua? Ya, di Jayapura. Kita ingin menarik putra asli daerah untuk bisa bergabung dengan kita. Oke. Untuk di Kalimantan di Banjarmasin. Banjarmasin ya. Untuk Sulawesi Samsudin. ada di Manado. Manado, Langut Sri. Betul. Jadi Oke. ini terus kemudian apabila ada yang bertanya apakah ada jalur lain mungkin dari wara ini? Ada. Itu ada Panda khusus pramugari. Oh. Ini kita sudah lakukan sekitar 2 kali. Ada khusus pramugari. Ini ada kriteria khusus dan Panda khusus yang langsung daftar ke Diajurit juga. Tapi untuk pendaftaran ini dibukanya sesuai kebutuhan aja ya. Jadi Oke. kalau sekarang tidak ada berarti belum ada. Belum ada. Juga Panda khusus musik ada. Ya. Itu terus Panda khusus untuk atlet ada. Atlet juga ada. Ada ini.
inilah kesempatan bagi airman yang bukan lulusan dari SMA IPA. Jadi apabila airman yang lulusan IPS bagi lelaki yang memiliki kemampuan di bidang olahraga tingkat nasional bisa mendaftar di sini. Oh, jadi ini memang IPS, ada betul, kelebihannya di situ betul, ya, beda. IPS. Untuk IPS. Dan itu informasinya nanti akan ada di websitenya Dia Jurit. Betul. Ada ya? Ada. Jadi iya. siap panel khusus ada diumumkan di sana. Ada Termasuk dengan pendaftaran Bintara ini ada dari SMK yang disebutkan di sana. Jadi dari airman apabila berminat, tolong dicek kembali. Iya. Apakah SMA kejuruannya ada di situ? Karena setiap tahun kita tidak sama. Oh Ada begitu, perbedaan, berbeda betul. ya. Makanya kadang-kadang di media sosialnya TNI Angkatan Udara itu kadang-kadang suka tanya, saya jurusan teknik, saya SMK jurusan penerbangan, Betul. gitu. Itu Multimedia, belum ini tentu maksudnya belum tentu diterima gitu. tiap gelombang berbeda. Berbeda ya. Betul, karena kita ini banyak sekali yang terutama dari kejuruan kita butuhkan, kita dibagi berapa rencana kebutuhan kita akan sesuaikan. Oke. Jadi tolong diantisipasi. Oh ya, gelombang 1 kami tidak ada, gelombang 2 mungkin ada lagi. Jadi jangan berkecil hati juga. Betul, ya. Jadi kita memberikan semangat ya. Iya, betul sekali. Wah, luar biasa ya. Untuk airman semua, informasi ini semoga bisa memberi gambaran yang lebih jelas ya. Betul, Dan informasinya semua bisa diakses di websitenya Dia Jurit. Ada di www.diajurit.tni-au.mil.id atau bisa juga di nomor telepon 0813 8366 8698. Itu 24 jam, Pak? Atau 24 jam. 24 jam tuh. Kita kan? siap Buat airman melayani semua. seluruh airman Iya. yang ingin bertanya apa saja. Betul. Demi airman, makanya kita standby 24 jam. Oke, kalau begitu terima kasih banyak untuk Mbak. waktu dan kesempatannya Terima kasih. Bapak Syamsul. Terima kasih, Luar Mbak. biasa, ini informasinya semoga sangat bermanfaat untuk airman semua. Ya, kami juga berharap airman bisa bergabung dengan kita untuk buat maju TNI Angkatan Udara. Iya, betul yang kita sekali. banggakan semuanya. Ya, TNI Angkatan Udara. Terima kasih untuk Airman yang sudah menyaksikan Airman Podcast kali ini. Saya Puri Anindita dan juga Kolonel ADM Syamsul Bahri pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.